Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki acara beranda kita pada pagi hari ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan, akan diisi insya Allah oleh guru kita Ustadz Salafuddin, yang sama-sama kita mengenal beliau sebagai penulis Bari Petapun Bisa Hafal Al-Quran. Kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu yang boleh jadi dikarenakan tugas dan amanah yang diberikan kepadanya harus segera meninggalkan forum ini. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan semoga apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bapak dan Ibu yang lainnya, saya ingin sekali mengajak kita semua, Bapak Ibu sekalian, mengambil kesempatan emas ini kita belajar dari guru kita, Ustadz Salafuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan. Masya Allah Ustadz, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Ustadz, walaupun selama ini komunikasi tetap jalan tapi per telepon ya Ustadz ya. Iya, Dan alhamdulillah. hari ini benar-benar Allah berikan keberkahan ketika Amin. Ustadz bisa hadir pula bersilaturahim dengan seluruh jemaah ngaji bareng online ini. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, saya tidak ingin menyita waktu lagi kepada Ustadz Salafuddin. Kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan pesan-pesannya, dan boleh jadi nanti kita ada tanya jawab, atau boleh jadi kita bisa meng-create sesuatu nanti Ustadz ya, sebagai tindak lanjut dari apa yang kita bahas dalam pertemuan pada pagi hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Hasan dan jamaah NPU semuanya yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'du fal insanu laysa yasrufu illa bima yahfaduhu wa ya'rifu. Lidzaka kana hamilul Qur'ani asyrafal ummati ulil ihsani wa innahum fin nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi. Wa qala fil Qur'ani anhum wa kafa bi annahu awratahu man istafa wa huwa fil ukhra syafi'un musyaffa'u bihi wa qawluhu alaihi isma'u. Tuan dan puan, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali dan bahagia hati ini pada pagi hari yang cerah ini dapat bersilaturahmi di komunitas NPO ngaji bareng online yang dibimbing oleh kita semua. Ustadz Muhammad Hasanuddin Thayyib, dan saya sejak tadi juga mengikuti dan mendengarkan apa yang beliau sampaikan kepada kita, mengajarkan bacaan Al-Quran, memahami maknanya, dan juga mentadaburi atau merenunginya. Bahwa sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang abadi, mukjizat, al-mukjizah al-khalidah. Kitab-kitab sebelumnya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan bahkan dalam sebuah riwayat kitab suci itu ada 104 jumlahnya, totalnya. Ya, selain ada suhuf yang disebutkan dalam Al-Quran, suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf, sohifah, lembaran-lembaran. Namun dari 104 kitab suci itu intinya ada di 4 kitab suci. Dan dari 4 kitab suci itu intinya adalah di dalam kitab suci Al-Quran. Semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun satu-satunya kitab yang dijamin keterjagaannya oleh Allah hanyalah Al-Quran. Injil, Bible, atau Alkitab, Alkitabul Muqaddas di Lughatul Arabiyah masih ada sampai sekarang, namun otentitas keasliannya yang diragukan. Namun Al-Quranul Karim memang Allah berjanji untuk selalu menjaga kitab suci ini. Ya, huruf-hurufnya pun terjaga, kalimah-kalimahnya bacaan pun terjaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kami, kata Allah, menurunkan adzikr. Dzikr secara harfiah itu ada sebutan, ya, kemuliaan. Tidak lain yang dimaksudkan adalah Al-Quran, karena dengan Al-Quran itulah umat Islam menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan. Nazzalna dzikra, kalau kita analisis kata nazzala dengan anzalna itu berbeda. Ya. Sering
kalau kita temukan dalam terjemahan sama saja kami turunkan, tapi sesungguhnya tanjil, injal, nuzul itu memiliki perbedaan. Kalau Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Itu anzalna itu artinya menurunkan sekaligus. Berarti secara lengkap Allah turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar menuju langit dunia. Bukan ke bumi ini. Tapi ke bumi ini bukan injal, masdar dari anzala, yunjilu, anzalna, tapi nazzala. Inna nahnu nazzalna. Kami turunkan secara berangsur, secara bertahap Al-Qur'an ini. Hampir 23 tahun lamanya. Nah, itu perbedaan antara injal dan tanjil. Kalau tanjil itu ala wazni taf'il, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Salah satu di antara makna wazan fa'ala itu adalah kebertahapan atau lidalalah ala taksir, menunjukkan banyak, artinya berulang. Jadi kalau saya mengatakan ana aqta'ul lahma, aku memotong daging, sudah saya sekali potong, sudah. Atau ana aqta'ul habla, aku motong tali, sudah. Tapi kalau ana uqatti'ul al-lahma, aku memotong-motong daging, mencincang. Jadi kalau anzala menurunkan sekaligus turun, tapi nazzala itu menurunkan secara terus-menerus, secara bertahap. Maka Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra, kami turunkan Al-Qur'an secara bertahap. Ya. Orang-orang kafir bilang ketika itu, apaan ini Al-Qur'an? Kok diturunkan hanya 5 ayat pertama, nanti hanya ada 1 surat dan seterusnya. Laula nuzila hadzal Qur'anu jumlatan wahidah, kok enggak sekaligus saja? Begitu. Lalu Allah mengatakan kadzalika linutsabbita fihi fuadaka warattalnahu tartila. Kadzalika, yang demikian itu, kenapa Allah turunkan secara bertahap? Linutsabbita bihi fuadaka, agar kami, kata Allah, dapat meneguhkan hatimu, wahai Muhammad. Jadi Al-Qur'an ini memang dipelajari secara bertahap, dihafalkan secara bertahap, ya. Dan ada tasri', pensyariatan itu pun juga bertahap. Coba kalau kita perhatikan, khamr itu tidak diharamkan secara langsung, tapi ada tahapan-tahapan. Ya, kalau kita perhatikan firman Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan sholat, jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Tidak langsung, tak boleh mabuk sama sekali. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita sekarang, ya mabuk, tapi pas sholat jangan mabuk. Coba bayangkan, sampai kemudian keadaan sudah memungkinkan, kesiapan spiritual sudah mantap, maka barulah diharamkan khamr, itu baru terjadi di Madinah. Ini suatu contoh. Jadi kalau kita temukan nanti ada ayat yang, loh kok ini nggak mengharamkan khamr, kok ini mengharamkan. Nah, itu adanya proses, adanya tahapan. Jadi yang turun di Makkah itu kita tidak temukan misalkan pengharaman tentang makanan dan seterusnya. Bahkan khamr pun belum diharamkan, tapi lebih terfokus kepada penguatan tauhid. Kembali bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan secara bertahap. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan kami, kata Allah, akan senantiasa menjaganya. Jadi kata hafidho yahfadu yang dalam bahasa kita biasa diterjemahkan menghafal, itu sesungguhnya dari kata hafidho yahfadu, itu artinya menjaga, ya, menjaga kalimahnya, menjaga lafaz-lafaznya, bahkan menjaga huruf-hurufnya, menjaga makna-maknanya. Ihfadillaha yahfadka, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah, ya, jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah, jagalah aturan-aturan Allah, yahfadka, pasti Allah akan menjagamu. Jadi kata hafid itu artinya menjaga,
ya. Kemudian di antara bentuk penjagaan itu adalah dengan menghafal. Maka orang yang hafal Al-Quran disebut hafid. Yang secara harfiah adalah penjaga. Penjaga itu maknanya lebih luas. Jadi bacaannya dia hafal, kemudian maknanya juga dia mengerti dan juga diamalkan, dan juga dijaga agar tidak disalahpahami atau dimaknai secara menyimpang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami, kata Allah, yang menurunkan adzikr Al-Quran, dan kami, kata Allah, yang selalu akan menjaganya. Jadi menggunakan ismul fa'il, ya, hafid itu artinya memiliki makna ad-daimumah. Berbeda kalau dengan menggunakan fi'il. Kalau fi'il itu ya ta'yan di zaman, terkait dengan zaman. Fi'lul madhi sudah berlalu, fi'il mudhari' lil hal walil istiqbal, untuk menunjukkan sekarang dan yang akan datang, sedang atau nanti. Tapi kalau isim fa'il itu memiliki makna ketetapan. Itu pertama. Yang kedua, kata hafidun, di mana Allah SWT menggunakan dhamir nahnu. Ya. Di antara ulama ada yang memaknai bahwa penjagaan yang dimaksudkan itu, penjagaan melalui hafalan itu adalah melalui para hambanya yang hafal Al-Quran. Jadi kami jaga, kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini secara bertahap, dan kami akan selalu menjaganya melalui diantaranya para penghafal Al-Quran. Maka kita temukan di dalam hadis, penghafal Al-Quran atau penjaga Al-Quran itu keluarga Allah. Kata Nabi, innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Keluarga tanda kutip, ya, dalam pengertian orang-orang atau hamba-hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antaranya yang selalu mengaji Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran. Innalillahi ahlina minan nas. Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Kila, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kok sampai disebut keluarga Allah? Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka itu, keluarga Allah itu adalah ahlul Quran, orang yang memiliki Al-Quran, orang yang menjaga Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Ahlullah, mereka itu keluarga Allah, wa khassatuhu, dan hamba-hamba spesialnya. Khassa, khusus. Ini hamba-hamba khusus. Ya, kalau ada dalam dunia pemerintahan, ya, perpolitikan, ada staf khusus, ya, itu staf khusus. Nah, presiden misalkan. Nah, ini hamba khusus Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka itu adalah penjaga wahyu Allah. Maka mulia sekali hamalatul Quran itu, penjaga Al-Quran, yang diistilahkan dalam bahasa kita ini penghafal Al-Quran atau hafid Quran atau hamilul Quran, yang di zaman Nabi dulu istilahnya qori. Ya, qori itu artinya orang yang membaca atau pembaca Al-Quran, qori'ul Quran. Kok bisa baca Al-Quran? Karena punya hafalan di dalam dirinya, di dalam dadanya. Maka disebut qori. Ada qurra, jamak dari qori, ya, para penghafal atau penjaga Al-Quran. Istilah dahulu. Kalau sekarang istilah qori dimaknai orang yang bisa qiraah dengan nada atau dengan makomat, bayati, nahawan, biharka, rosusaini, dan seterusnya, ya, yang dilombakan itu. Nah, itu istilahnya beda. Tapi qori itu orang yang punya bacaan Al-Quran melalui hafalan. Karena kita tahu bahwa di zaman Rasulullah jarang yang bisa baca tulis Al-Quran pada awalnya, di mana masyarakat Mekah adalah masyarakat yang rata-rata tidak mengerti baca tulis Al-Quran. Itu ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus di kalangan kaum ummi. Al-ummiyah fil lughatil arabiyyah laha maknayan. Ummiyah itu dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Pertama adalah la kitaba lahum, tidak memiliki acuan kitab suci. Ya, karena di Mekah nggak ada Injil, nggak ada Taurat, nggak ada Zabur. Yang kedua, makna ummiyah itu memang ma indahum ilmum anil kitabah, tak punya
ilmu mengenai baca tulis. Jadi kita biasanya terjemahkan di kalangan kaum yang buta huruf. Bukan hanya itu saja, kaum yang tidak pernah belajar kitab suci, bahkan juga tidak pernah belajar filsafat Yunani. Rasulullah nggak pernah belajar Injil, belajar Taurat, Zabur, tidak pernah belajar filsafat dari Sokrates, dari Plato dan Sokrates. Tidak pernah, ya. Tapi itulah menunjukkan bahwa ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi ahlina minas kilaman hum ya Rasulullah hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, mereka itu adalah ahlul Quran, di mana Al-Quran itu ahlullah wa khassatuhu. Dan uniknya di tengah masyarakat yang buta huruf Al-Quran itu, ayat pertama yang Allah turunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Sampai pada akhirnya umat Islam adalah umat Iqra. Ketika Iqra ini diabaikan, membaca, belajar, mengkaji Al-Quran, yang nanti kajian Al-Quran itu akan menjadi pendorong, menjadi motivator untuk belajar segala macam ilmu yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Isyarat-isyaratnya berbagai ilmu, fisika, kimia, ilmu alam, ilmu segala macam, dan disebutkan di dalam Al-Quran. Namun sayangnya di zaman sekarang ini jarang yang misalkan maaf ya dokter tapi hafal Quran kan gitu ya. Padahal Ibnu Sina sejak 10 tahun sudah hafal Al-Quran dan terkenal sebagai dokter. Misalkan Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiologi ya. Mereka para ulama-ulama itu hafal Al-Quran sejak kecil. Ya, cuman kemudian populer sebagai seorang sejarawan, sebagai sosiolog, sebagai dokter atau tabib, ya, sebagai arsitek dan seterusnya. Kenapa? Ya, yang mendorong memotivasi mereka adalah Al-Qur'an yang memang memotivasi agar mengkaji ilmu Allah yang sangat luas ini, ya. Walau kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Luasnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Al-Qur'an itu sampai kepada kita? Ya. Al-Qur'an yang tadi Allah katakan kami akan selalu menjaga. Siapa yang menjaga itu? Dari zaman ke zaman di kalangan sahabat Nabi itu banyak sekali yang hafal Al-Qur'an. Bahkan kalau kita analisis kemudian kita kalkulasi, maka lebih banyak yang hafal ayat-ayat Al-Quran ketimbang yang bisa baca tulis Al-Quran. Ya. Maka Nabi dulu sampai khawatir kalau orang mencatat, menulis apa saja yang dari Nabi. Maka Nabi pernah melarang, la taktubu syai'an min syai'an ghairil Quran wa man katabahu falyamhu. Jangan ada yang menulis dariku ya selain Al-Quran. Khawatir mereka nggak ahli betul, nanti tulisannya keliru, nanti kemudian dibaca secara keliru. Sedangkan Al-Quran nggak sembarangan. Al-Quran yang kemudian dihimpun di zaman Abu Bakar dan ditulis sejak zaman Nabi. Jadi Al-Quran itu ditulis dan dihafal sejak zaman Nabi. Sejak mulai turun itu Al-Quran sudah langsung ditulis. Tapi oleh orang-orang yang direkomendasi oleh Rasulullah yang betul-betul memiliki kemampuan di dalam ilmu baca tulis Al-Quran. Ya. Itu pun ketika di zaman Abu Bakar, siapa yang punya mushaf lembaran surat ini, surat itu juga harus diseleksi oleh Zaid bin Sabit. Ketika misalkan seorang sahabat membawa surat At-Tariq misalkan, datang kepada Zaid, saya punya mushaf, ya, Sahifah maksudnya, At-Tariq. Maka pertanyaan pertama adalah hal katabta hadihi baina yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini hal kutibat hadis surah atau hadil ayat baina yadi Rasulillah? Apakah surat ini ditulis di zaman di hadapan Nabi langsung? Hal katabta hadis surah baina yadi Rasulillah? Apakah engkau tulis surat ini di hadapan baginda Nabi? Kalau dijawab ya, na'am, mana? 2 orang saksinya. Itu sama dibutuhkan 2 orang saksi. Kalau enggak, itu tulisan enggak diterima walaupun itu tulisannya benar. Tapi nggak bisa diterima. Ya harus ada 2 orang saksi. Bayangkan untuk diakui bahwa tulisan itu adalah benar di hadapan Nabi dibutuhkan 2 orang saksi. Kayak kita
nikah saja harus ada 2 orang saksi. Itu untuk tulisan Al-Quran. Jadi tulisannya pun harus betul-betul ditulis di hadapan Nabi, dan yang kedua ada 2 orang saksi. Jadi itu dari aspek tulisan itu harus sinkron dengan bacaan. Maka Zaid bin Sabit menceritakan, disebutkan dalam riwayatkan oleh Imam Tabrani, bahwa Zaid menceritakan begini, katabtu kuntu aktubul wahya inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu menulis wahyu di hadapan baginda Nabi. Ada wahyu turun, kemudian dipanggillah Zaid, dibacakan atau ditalkinkan bacaan itu di hadapan baginda, di hadapan Zaid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Zaid, setelah selesai Rasulullah membacakan tadi yang aku tulis, faqala qra, baca tadi apa yang aku bacakan kata Nabi dan yang kau tulis. Sesuai enggak antara tulisan dan bacaan? Aqrahu, lalu aku bacakan apa yang saya tulis tadi, ya. Kemudian ketika fa in kana fi saktun aqamahu, kalau memang ada yang kurang tepat, misalkan beda makhraj atau panjang pendeknya, aqamahu, Rasulullah meluruskan. Jadi cek. Setelah itu summa akhruju bihi ilan nas, barulah setelah benar antara hafalan saya dan apa yang aku tulis, khawatirnya nanti antara bacaan dan tulisan berbeda. Nah, enggak, ini harus sama. Yang dihafal dan yang ditulis itu nanti kalau dibaca orang ya hasilnya seperti yang dihafal oleh Zaid bin Sabit dan sudah dicek bacaannya di hadapan Rasulullah. Sampai begitu. Nah, ini panjang nanti. Ini sekilas saja. Baik. Dari waktu ke waktu di zaman Abu Bakar disatukan. Kenapa kok baru zaman Abu Bakar? Di zaman Rasulullah masih ada tambahan ayat lagi, surat lagi, dan sebagainya. Ketika Rasulullah dipanggil Allah, sudah menghadap kehadirat Allah, sudah al-yaum akmaltu, sudah selesai tuntas. Ya, 30 juz ini sudah sempurna seluruhnya, yang dulu diturunkan pertama kali pada malam Lailatul Qadar ilas sama'id dunya, kemudian dari situ sudah selesai. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, dari Al-Alaq 5 ayat pertama sampai kalau surat yang terakhir turun surat An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath, secara lengkap, ya, surat secara lengkap. Yang pertama itu Al-Fatihah yang pertama kali diturunkan, adapun Al-Alaq itu 5 ayat pertama saja. Sedangkan surat yang terakhir kali turun secara lengkap adalah surat An-Nasr ketika Rasulullah sedang berada di Mina dalam menjalankan haji wada. Dari zaman-zaman Rasulullah tadi mengajarkan Al-Quran bacaannya, kemudian mengecekkan tulisannya, kemudian terus dihafal kalangan sahabat, tabi'in, sampai zaman kita sekarang ini. Terus dihafal, jutaan umat manusia di seluruh dunia ini menghafalkan Al-Quran dan memiliki keutamaan tersendiri Al-Quran itu. Karena Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan selalu menjaganya melalui penjagaan para penghafal Al-Quran. Nah, bagaimana kita menghafalkannya? Ya. Nah, Allah berjanji, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ini diulang sampai 4 kali di dalam surat Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka mana di antara kalian yang mau memetik pelajaran? Siapa ya yang mau menghafal? Kami mudahkan nih Al-Quran untuk dihafal. Siapa yang mau menghafal? Nah, dari zaman ke mana ada pendekatan-pendekatan, ada metode-metode yang membantu agar lebih mudah untuk dihafal. Oh, untuk kalangan anak-anak, untuk kalangan lansia, insya Allah, ya. Kalau kita mau bersungguh-sungguh mencari cara dan berusaha, insya Allah kita bisa menghafalkan ayat demi ayat Al-Quran tanpa pandang usia. Coba kalau kita pikir, Sayyidina Umar itu menghafal Al-Quran, bahkan masuk Islamnya pun ketika usia sudah tua, ya udah ya nggak tua banget, tapi kita kan biasanya beralasan kalau sudah di atas 30 atau sudah 40 tahun itu kan susah, ya sudah mikirnya yang udah nggak fokus. Tapi kita perhatikan bagaimana para sahabat yang adalah para penjaga Al-Quran itu juga mereka masuk Islamnya belakangan. Bahkan juga misalkan Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan putranya, ini masuk Islamnya juga belakangan, tapi mereka termasuk penjaga Al-Quran, bahkan tergolong sebagai kutbing kutabi al-wahyi, penulis
wahyu, dan yang menjadikan adanya harokat fathah dhammah kasroh itu adalah gagasan Muawiyah bin Abi Sufyan. Begitu. Baik. Tidak hanya untuk anak-anak, tidak hanya untuk orang muda, tapi orang tua pun insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghafal Al-Quran. Asal tadi mengikuti cara atau pendekatan atau berbagai hal yang insya Allah itu mudah. Dan itu banyak buktinya. Dalam buku Balita pun hafal Quran yang kami tulis, saya mencari fakta-fakta, ya. Insya Allah nanti akan terbit baru dengan judul Balita dan Lansia Hafal Al-Quran. Itu bahkan mereka mulai menghafal Al-Quran ketika sudah pensiun kerja. Ya. Ada ibu-ibu yang menghafal Al-Quran dimulai di usia 70 tahun. Dan di usia 70 sekian tahun atau 80 tahun. Ya, itu betul-betul menjadi hafidhah bukan juz 30, tapi 30 juz. Itu banyak fakta. Jadi dimudahkan. Bahkan di antara mereka ada yang nggak kenal sekolah, tapi karena semangatnya, karena kecintaannya, itu dimudahkan oleh Allah SWT untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nah, jadi cara, macam-macam pendekatan, mana yang paling hebat? Nggak bisa kita katakan cara ini paling hebat, paling top, paling mujarab. Ya. Tapi bagaimana kita ini cocoknya ini dengan pendekatan ini. Yang orang lain dengan pendekatan itu dan seterusnya. Kami qadarullah alhamdulillah min fadlillah dikaruniai 3 anak yang sudah semuanya hafal 30 juz Al-Qur'an, satunya juga memiliki sanad dari Al-Azhar, namun kuliahnya tidak di jurusan syariah atau usuluddin, tapi arsitek, ya, tapi penghafal Al-Qur'an. Dan juga mengelola tahfidz, menerima setoran sambil kuliah. Dan di antara 3 anak itu pendekatannya pun berbeda, ya. Jadi tidak bisa sama, anaknya 1 orang, pendekatan atau cara menghafalnya pun memiliki perbedaan, ya. Khususnya ketika kecil, anak kami yang nomor 2 dan ketiga itu berbeda sekali. Yang 1 itu pengennya terus dengan melihat mushaf, ya. Maka saya saya fotokopi mushaf itu, saya taruh di tempat yang paling sering dia lihat, di samping kasurnya itu berganti. Nah, nanti juz amal selesai, nanti 30 itu saya tempel itu. Wes pokoknya kotor tapi alhamdulillah yang penting. Nah, adiknya itu enggak suka begitu melihat begitu, tapi dengan mendengar. Mendengarnya itu lebih cepat untuk hafal. Bahkan mendengar kakaknya dia ikut hafal. Jadi kan beda-beda. Ya. Namun ada cara yang paling klasik sesungguhnya, yaitu belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan cara ditalkin, dituntun, dicontohkan. Nah, dan sampai sekarang, kalau kita nanti coba, saya lupa hari apa ya, di Masjid Nabawi itu ada Syekh Utsman, hari Rabu Ba'da Asar kalau nggak salah, itu ada halakoh talkin Al-Quran. Saya pernah mengikuti itu, talkin. Jadi ayat itu dibacakan, kemudian mengikuti, sama seperti guru kita tadi, Pak Hasan juga membacakan, kemudian diikuti. Namun ada pola-pola supaya kita betul-betul sampai hafal. Kalau tadi kan mentalkinkan bacaan, tadi masih melihat mushaf 1 ayat, tapi kita bisa bahkan mungkin tanpa melihat mushaf, kemudian mengikuti, insya Allah kita bisa hafal. Ya. Baik, ini pesan dari Pak Hasan, guru kita. Saya akan mencontohkan, walaupun tentu barangkali di antara Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan sudah hafal, tapi ini sebagai pola saja. Nanti kalau sudah hafal ya penguatan saja. Kalau belum, mudah-mudahan menjadi hafalan baru. Saya ambil contoh saja dari surat yang pendek dari juz Amma, ya. Surat At-Tariq, ya. Saya contohkan bagaimana kita bisa hafal dengan cara ditalqin. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti saja di dalam hati. Nanti kalau semuanya bersuara nanti bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-tariq.
Ini saya akan mentalkinkan saja. Saya punya kajian yang mengkolaborasikan antara talqin, tafsir, dan tadabbur Al-Quran. Ya, semalam disiarkan langsung di Madani TV, namun ini waktu kita mepet, kami ingin langsung kepada talqinnya saja, tanpa tafsir dan tanpa tadabburnya. Ya, itu nanti guru kita Pak Hasan nanti ya. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Itu nanti kita ulang. Pengulangan berapa kali? Saya pernah membuat uji coba secara umum. Yang kita sudah terbiasa membaca Al-Quran itu 7 kali pengulangan, insya Allah kita bisa hafal. Kami pernah mengadakan beberapa kali dengan talqin surat Ar-Rahman, surat Al-Mulk, itu 1 halaman bisa 1 jam dengan cara ditalqinkan. Dan alhamdulillah dulu pernah Pak Ustaz juga membuat, tapi nggak sampai 3 jam, pokoknya 1 halaman saja uji coba di Masjid Ar-Rahim di Menara 165 ya. Saya lanjutkan, ikuti pola-pola saja, nanti insya Allah nanti bisa diikuti. Apa 7 kali atau 10 kali itu kira-kira kita itu bisa hafal 1 ayat. Tentu ayat ini berbeda-beda, yang pendek ada yang panjang, tapi yang pendek seperti ini itu berapa kali? Oh, 5 kali sudah? Ya, sudah, kita nanti akan lanjutkan. Saya contohkan sekali lagi 3 kali. Ikuti saja di dalam hati ya. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Ini kebetulan ayatnya yang pendek-pendek. Nanti kalau ayatnya agak panjang, nanti kita akan penggal, baru nanti kita satukan. Ayat yang kedua sudah ada pengulangan at-thariq ya. Jadi kita hanya menghafal wa ma adraka mat-thariq. 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 Nah, 2 ayat sudah. Kita baca sekaligus. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. 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 Nah, sampai kemudian kita benar-benar hafal 2 ayat ini. Sebab kenapa kita satukan? Karena kadang kalau kita tidak satukan seperti sekaligus, walaupun kita tentu wakaf, itu nanti kita hafal itu per ayat, tapi ketersambungannya kita lupa. Maka kita satukan lagi ya. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Ayat ketiga, an-najmu tsaqib. 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 Nah, pendek ya. Kalau perlu kita jadiin sekaligus 3 ayat ini. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib.
was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib. Ya, kita bisa ulang sesuai dengan sampai kita hafal itu berapa kali. Jadi beda-beda. Ada orang yang mungkin beberapa kali sudah hafal karena memang sudah familiar, sudah sering dengar. Tapi ada yang baru sama sekali. Tentu pengulangannya lebih banyak lagi. Selanjutnya, ayat yang keempat, agak sedikit panjang dari ayat sebelumnya. In kullu nafsin lamma. Ya, kalau kita langsung lamma alai in kullu nafsin lamma alaiha hafid, berat. Kita langsung sekaligus satu ayat, maka kita bisa beberapa kalimat dulu. In kullu nafsin lamma, 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 in kullu nafsin lamma. Nah, begitu. Baru kita ke kalimat berikutnya. 'Alaiha hafiz. 'Alaiha hafiz. 'Alaiha hafiz. 'Alaiha hafiz. 'Alaiha hafiz. Nah, kita satukan sekaligus satu ayat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. 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 Kita satukan dengan ayat sebelumnya. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. 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 Satukan dari awal sampai ayat yang terakhir kita hafal. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Gitu seterusnya. Jadi ibaratnya kalau kita ini diminta memindahkan batu bata satu truk kecil misalkan dari belakang, dari depan rumah ke belakang misalkan. Oh, tentu kita melihatnya, tumpukan segitu mana mungkin. Tapi kalau kita cicil, ya satu truk bata kita ambil per satu bata atau per dua bata, satu
tangan kanan, tangan kiri. Terus dengan tenang dicicil dari hari ke hari. Itu satu truk itu bisa kita pindahkan si orang diri. Nah, tapi kalau kita mikir, wah segitu enggak, udah angkat tangan gue enggak, sudah enggak berani lah. Sama kalau kita melihat, 30 juz. Gimana 30 juz? Juz 30 saja enggak hafal-hafal. Nah, kalau dipikir seperti itu ya, akhirnya kita sudah pasrah sebelum melakukan. Tapi kalau kita coba, ternyata saya bisa ya hafal juz 30 dengan tadi pola ya bismillah sambil kantor hari ini nih berangkat habis kajian ini 4 ayat misalkan sudah sambil pergi sudah ngantongi 4 ayat. Was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Wah itu sambil jalan nanti di kantor misalkan atau di mana kita berada ada kesempatan sholat sunnah, tahiyatul masjid atau sholat duha, ya kita pakai surat yang kita hafal terus saja. Bukan yang kemarin-kemarin saja, ya kulhu, kuliah terus, ganti. Nanti bacaannya menggunakan surat yang baru. Nanti kita akan macet tuh, mungkin macet di ayat berapa. Nanti itulah yang kita ingat-ingat dan di macet itu nanti kita selesai sholat, nanti kita, di sini nih, kekurangannya di sini. Begitu. Jadi kita terus sambil beraktivitas kita bisa murojaah sambil nyetir atau berada di kendaraan umum, itu kita bisa mengaji Al-Quran. Dan kalau dinikmati, Masya Allah, itu nikmat sekali. Qadarullah, saya beberapa kali pulang kampung ke Jepara, itu Alhamdulillah dalam satu perjalanan bis bisa 17 juz kita mengaji Al-Quran. Jadi PP itu khatam 30 juz. Coba kalau kita enggak menikmati, aduh beban, aduh ini ada macet, ada ini, kita pusing. Tapi mau macet mau apa? Ya agak macet, alhamdulillah bisa lebih banyak kita menyelesaikan bacaan Al-Quran, dinikmati saja, alhamdulillah. Nah, itu tergantung bagaimana mindset kita. Kalau pikiran kita ini Al-Quran itu sesuatu yang Masya Allah sangat iman kalau ditinggalkan dalam aktivitas apapun. Ya, maka nanti kalau misalkan di antara jamaah ini ada ingin haji umroh lah, kalau haji udah terjadwal sesuai dengan ini ya, umroh katakanlah bisa itu khataman di Masjid Nabawi ya 30 juz. Itu kalau diniati ya bisa ya, tapi kalau enggak nanti banyak godaan, pengen ini, pengen itu macam-macam atau di Masjid Nabawi ya. Alhamdulillah, itu kalau kita nikmati Masya Allah. Saya khatam di Masjid Al-Haram dalam umroh ya, khatam di Masjid Nabawi gitu. Apalagi menghafal, nanti bisa menghafal Al-Quran atau di tempat-tempat di mana ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Ngapal surat Al-Alaq di Gua Hira atau setidaknya kalau nggak kuat naik ya di dekat ya Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau Pak Hasan bisa mungkin membimbing ada yang belum hafal surat Al-Alaq ya, sambil perjalanan ibadah umroh menghafal surat Al-Alaq ya di samping Gua Hira. Wah itu mungkin Masya Allah luar biasa, nanti menghafal di mana ayat itu turun, dia menghafal di situ. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan begini, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran atau tidak ada satu surat pun di dalam Al-Quran kecuali saya tahu di mana, kapan, dan tentang apa ayat itu turun. Jadi sedetail itu. Surat ini turun ketika Rasulullah berada di Mina sedang tarwiyah misalkan. Ini turun ketika Rasulullah SAW sedang berada di tempat ini, tempat itu. Nah, itu luar biasa. Itu akan sangat mengesankan. Maka sulit dilupakan. Kenapa hafalan itu mudah lupa? Ya karena kesan yang tertanam pada benak kita itu kurang kuat. Tapi kalau kita itu memiliki kesan yang luar biasa terhadap setiap ayat yang kita baca, punya sejarah, ada histori tersendiri. Itu sulit sekali untuk dilupakan. Kita semua punya kenangan yang indah, punya pernah memiliki
kisah-kisah yang unik atau indah atau berkesan sulit kita lupakan. Sama seperti kita ketika kecil misalkan punya teman SD, itu tidak semua kita hafal namanya, walaupun dulu hafal 50 anak atau 40 anak satu kelas, kita tahu masing-masing nama itu. Tapi ada nama yang memang sampai sekarang walaupun nggak pernah ketemu, itu kita masih ingat. Kenapa? Dulu ada kesan tersendiri, ya mungkin pernah main bersama atau pernah mancing bersama dan macam-macam. Itu bagaimana kita membuat ayat-ayat itu memiliki kesan tersendiri, itu menjadi sulit dilupakan. Tapi kalau kita asal misalkan kita kemarin kenal ke orang, oh siapa namanya? Namanya Rudi. Ketemu lagi, siapa yang namanya ya? Nah, tapi ketika kita kemarin kenalan itu di tempat yang istimewa, ya, atau ada kejadian yang menguatkan, wah, Rudi loh, oh, iya, ingat ya, ingat. Padahal itu nggak pernah murojaah istilahnya, baru ketemu sekali, tapi pertemuannya itu sangat mengesankan di tempat yang sulit dilupakan. Nah, bagaimana kita mempola ayat demi ayat Al-Quran itu bisa berkesan di dalam hati kita. Oh, sama Iwa Thorik, saya hafal 4 ayat. Kenapa? Wah, pas ngaji NBO, ya, di hari Kamis misalkan. Nah, itu juga akan memiliki pengaruh. Baik, itu mungkin sekedar partai tambahan ini, Mas Hasan. Kalau nanti ini semuanya nanti mungkin ada perlu khusus karena ini pengenalan. Jadi nanti kita bisa lanjutkan tuh, kita surat-surat tertentu, misalkan menghafal di mana, nanti kita punya target yang memang memiliki target hafal juz 30. Enggak, saya nambah juz nanti Halaqah tahfidz juz 30, juz 29, juz 28 misalkan dari surat Al-Mujadilah. Nah, tapi ini beberapa gambaran secara umum dan intinya bahwa Al-Qur'an itu Allah mudahkan untuk dihafal, namun tidak semua itu mendapat kemudahan, harus dicari bagaimana langkah, ya. Fakulun muyassar lima khuliqalah. Memang ada kemudahan, ya, tapi harus tadi melangkah, ya, meniti, ya, dimudahkan, kemudian kok aku nggak hafal-hafal. Nah, belum ketemu, ya, nanti kalau sudah ketemu insya Allah Allah memudahkan. Ini masih ada waktu, mungkin belum, mungkin untuk tanya jawab baik tentang tahfidz atau tentang Al-Quran. Tafadhol, saya kembalikan Oke, ke Masya Allah. Hasan. Ya. Masya Allah, Ustadz. Terima kasih sekali Ustadz Salaf atas sharing dan motivasi ya pada pagi hari ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saatnya kita mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh beliau pada hari ini, tidak saja kita mendapatkan ilmunya, tetapi saya yakin bahwa kita mendapatkan motivasi ya ketika tidak mengenal umur. Sesungguhnya Allah berikan kemudahan dan kesempatannya kepada siapa saja yang menginginkan. Saya ingat manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan ya Ustadz ya. Dan bahwa betapa memang banyak hal yang disampaikan oleh Ustadz ini. Saya teringat sekali dulu Ustadz ya, ketika awal sekali ya menghafal surah Al-Mulk itu, saya ingat momen itu bahwa ketika umroh gitu kan di salah satu halaqah di kemudian di Masjidil Haram ya, kemudian mendapati dalam sebuah kelompok ada anak kecil yang sedang setoran ayatnya, dan kemudian dari obrolan itu sampai dengan kemudian berlanjut silaturahimnya ketika umroh berikutnya, beliau sudah menjadi guru di sana gitu Ustadz, dan kemudian beliau menjelaskan mengenai fadilah daripada surah Al-Mulk itu. Dan saya ingat sekali bahwa dikarenakan saya suruh baca di depan forum itu, dan saya belum menghafal surah Al-Mulk ketika itu kan. Nah, sehingga begitu pulang itu di pesawat terbang itu saya menghafal surah Al-Mulk. Dan sehingga setelah landing ya udah hafal surah Al-Mulk itu. Jadi selama dalam perjalanan. Jadi benar Bapak dan Ibu, ketika kita memiliki ada sebuah kenangan ya ataupun sesuatu, itu akan lebih menguatkan kita semua. Saya jadi teringat juga Ustadz, saya pernah diajarkan oleh saya lupa namanya dulu, bagaimana cara kita menghafal nama orang ya, agar kita setiap saat kita ingat nama beliau. Nah, sebagai contoh nih, misalnya saya mengenal nama Ibu Nurhayani Ishak. Itu kan kalau Nurhayati banyak ya, tapi Nurhayani kan sedikit ya. Nah, tapi panggilannya Yance.
Jadi ketika saya menghafal nama Ibu Nur Hayat, Ibu Yance ini, saya mengingat saya kenal baik dengan Ibu Nur Hayati Wardah pemiliknya. Kemudian saya punya sahabat juga di Pupuk Iskandar Muda dulu, namanya Dance. Jadi kalau seandainya melihat wajah Ibu Nur Hayati, saya tinggal memadukan aja Ya. Ibu Nur Hayati dan nama Pak Dance. Jadi itu Ibu. Jadi salah Ya, satu menghafal, misalnya ke betul. Ibu Inun Wibowo. Nah, Ibu Inun Wibowo ini bagaimana membuat saya agar hafal nama beliau? Oh, Inun adalah nama sahabat ibu saya, tetangga saya dulu, gitu kan. Wibowo adalah nama staf saya, gitu kan. Nah, sehingga Ya, dalam waktu singkat sehingga hafal. Jadi memang perlu ketika kita dibumbui dengan hal-hal yang sifatnya emosional, ya otak kanan ya Ustadz ya, ya. membuat kita lebih hafal. Nah, sehingga dari apa yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini, bahwa bagaimana kita menghafal Al-Quran itu harus ada otak kanan yang kita harus aktifkan juga. Nah, Bapak dan Ibu, tadi saya sudah berbicara dengan Ustadz ya tadi malam itu, bahwa memang tidak cukup sekali perjumpaan ini, dan Ustadz sudah setuju bahwa ketika beliau nyampe Pak Sarin harus ada kopi darat, dia bilang gitu. Ya udah, boleh, saya bilang gitu, kopi darat menghafal Al-Quran. Nah, kalau mengenai tempat, insya Allah masjid di depan rumah saya bilang itu bisa kita jadikan sebagai markasnya, saya bilang gitu kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau seandainya nanti insya Allah kita atur waktunya, seminggu sekali ada halaqah yang dipimpin oleh Ustadz Salaf, kita menghafal Al-Quran, sekaligus media silaturahim, sepertinya boleh juga Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan komentar. Nah, terutama memang untuk warga yang di Jakarta ya, kalau yang Ibu Inun di Amerika tidak bisa ikut halaqah yang dilaksanakan seperti ini. Nah, namun saya kira hal ini harus kita mulai ya Bapak dan Ibu ya. Jadi langkah pertama itu harus ada, baru ada langkah-langkah berikutnya. Nah, kami ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Miranti. Bagaimana Ibu Miranti komentar Bu Miranti atas apa yang disampaikan oleh beliau ini? Dan Ibu Miranti, tertarikkah Ibu Miranti untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran? Kepada Ibu Miranti kami persilakan, di-unmute Bu Miranti audionya. Di-unmute Bu Miranti. Bu Miranti di-unmute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ingin sekali warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, ingin sekali bisa. Aduh, bagus sekali Pak Hasan. Saya sangat senang kalau bisa ikut bergabung nanti di masjid depan rumah Pak Hasan untuk bersama-sama, selain silaturahmi kita belajar gitu. Cuman kan usia saya ini loh Pak, saya kan udah usianya lanjut gitu. Gimana? Bisa nggak sih? Saya juga terus terang juga ingin sekali, tapi memang saya setuju dengan apa yang disampaikan. Yang penting niat, keinginan untuk apa bisa gitu ya, itu menjadi pendorong utama. Dan kemudian ada cara-caranya tadi disampaikan kan oleh Pak Salafuddin itu, Ustaz Salafuddin itu, bahwa harus ada cara-caranya juga. Jadi mungkin dengan keinginan kita, niat kita, dan kita yakin bahwa apapun yang dilakukan itu dalam jalan Allah kan dapat pahala juga kan. Nah, jadi kenapa enggak gitu? Saya sangat ingin untuk ikut bersama, dan saya yakin juga teman-teman yang lain juga ingin sama-sama. Jadi sambil kita juga udah bisa mulai kopi darat sekarang, bisa juga melakukan hal yang baik seperti ini. Jadi begitu Pak Hasan, ingin sekali, insya Allah bisa. Ya. Siapa tahu nanti sesekali kita di tempat Ibu Miranti, Ustaz. Oh, boleh dong. Dia luas sekali, jadi boleh. kita bisa belajar menghafal Al-Quran di halaman rumah Ibu Miranti, Masya Allah. Sekaligus silaturahim ya, Masya Allah. Boleh, silaturahmi, misalkan nanti surat ini di rumahnya Ibu siapa, surat berikutnya di Ibu yang lain. Iya, nah itu ya, kenangannya jadi ini ya. Kenangannya di setiap betul bagus sekali. Jadi nanti kan bisa tadi seperti kesan Pak Hasan, hafal surat Al-Mulk di pesawat terbang, misalkan kan. Oh, ini hafal surat tadi An-Naba di Al-Hidayah, nanti surat An-Najiat di rumahnya Bu Miranti, misalkan. Nanti hafal surat Abasa di rumahnya Bu Nur Hayati. Loh, itu kan itu menjadi kesan tersendiri memang gitu loh ya. Sambil silaturahmi, tapi kita pulang bukan hanya senang dan kita ketemu sahabat, tapi kita pulang, istilah Jawanya itu gembol. Gembol itu naruh di dalam saku kita hafalan Al-Quran. Pulang punya hafalan Al-Quran. Bagus.
Bagus Pak Ustadz. Oke, siap. Ustadz, ini ada pertanyaan juga Ustadz. Misalnya, ya, tentunya kan setiap orang kan berbeda-beda ya Ustadz ya. Gitu kan ada yang cepat menghafalnya, ada juga yang belum. Nah, kalau misalnya ada pertemuan seperti itu dengan Ustadz, katakanlah seminggu sekali, masing-masing kita boleh beda-beda ya Ustadz. Misalnya ada yang menghafal dia menghafal misalnya surah At-Takastur gitu kan. Tapi ada yang setoran ke Ustadz pada hari itu surah At-Thoriq. Tapi ada juga yang pengen surah, enggak, ini favorit saya surah Ar-Rahman. Pokoknya yang menghafal pertama saya pengen surah Ar-Rahman. Gitu kan. Itu bisa saja ya Ustadz ya Bisa dipadukan saja, seperti itu Ustadz ya. Cuma nanti kan ada program talqin itu kan memang kita memilih, misalkan tadi kita kurikulumnya nih, hafal juz 30. Berarti kan memang kita dari An-Naba nanti sampai An-Nas. Kan begitu. Tapi nanti kalau saya sudah selesai tapi saya ingin setor Al-Mursad, ya tidak ada masalah. Jadi nanti ada waktu, katakanlah kita alokasikan untuk talqin bersama setengah jam atau 45 menit, nanti ada juga untuk waktu setoran, karena bacaan itu kalau nggak disetorkan ketika menghafal sendiri kita nggak tahu salahnya di mana, dan menghafal itu kaidahnya kan memang harus diluruskan dulu bacaannya sebelum menghafal. Nah, kecuali talqin, ngikuti tinggal mencontoh. Nah, kecuali yang mentalkinkan bacaannya keliru, nanti keliru terus. Itu sering kita temukan di mana orang baca Al-Quran kok begitu. Oh, ternyata dia menghafalnya tidak disetorkan. Jadi asal ngapal saja, bahkan ada yang ngapal nggak bisa baca Al-Quran, tapi tulisan Latin. Jadi bisa dibayangkan itu, Bu. Saya heran, saya pernah menjadi makmum di suatu masjid itu, bacaannya kok begini. Ternyata dia menghafal, orangnya rajin, tapi belum bisa baca Al-Quran dalam pakai tulisan Arab. Jadi menghafalnya pakai Latin. Jadi bayangkan gitu. Jadi contoh gitu. Oke, Ya, baik. Baik Ustadz, nah ini menjawab terlebih dahulu dari Ibu Suce. Ibu Suce, kopi darat itu maksudnya kita ketemu offline, Bu Suce. Kalau sekarang kita online, jadi kalau kopi darat itu artinya kita ketemu langsung di tempat ya, di masjid atau di mana gitu kan. Nah baiklah Ustadz, ini saya kira menjadi ide yang sangat menarik sekali. Namun sebelum itu kita menjawab dahulu Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Kunto. Beliau menyampaikan bahwa perintah membaca atau Iqra itu, bacalah, yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pada dasarnya merupakan proses talaki untuk menirukan kalamullah yang diucapkan oleh Jibril alaihissalam. Apakah memang benar demikian? Dan Nabi tidak diperintahkan untuk membaca tulisannya, tetapi membaca dari apa yang ditalakikan oleh malaikat Jibril. Mohon penegasannya Ustaz. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Jibril tentu tahu bahwa Rasulullah tidak pernah belajar baca tulis, dan Rasulullah dinas di dalam Al-Quran sebagai orang yang ummi. Nah, perintah Iqra, kita kembali kepada makna Iqra, al-qiraah. Al-qiraatu lughatan al-ibraz wal izhar. Qiraah secara bahasa itu artinya al-ibraz, mengungkapkan, wal izhar, memunculkan. Jadi bukan Iqra itu dari dalam arti membaca tulisan melalui melihat dengan mata dan yang dilihat itu tidak seperti itu. Di Gua Hira nggak ada lembaran. Nabi juga nggak pernah belajar baca tulis. Jadi membaca, hatta dalam bahasa kita, membaca itu tidak selalu dengan mata dan yang dibaca ada tulisan. Coba kalau kita minta anak kita, nah kalau makan baca doa dulu. Apakah membaca teks Bismillah Allah memberikan? Kan tidak. Artinya apa? Membaca dari hafalan yang dia miliki. Maka al-qiraatu itu membaca itu dalam bahasa Arab itu, qiraah itu artinya mengungkapkan kembali. Ya, itu. Maka yang dimaksud Iqra di situ adalah mengungkapkan apa yang dia miliki. Karena Rasulullah itu belum menerima wahyu, maka Rasulullah mengatakan ma'ana biqori'in. Aku bukan orang yang punya bacaan. Kan belum dapat wahyu. Bahkan di dalam Al-Quran dinas surat Asy-Syura, surat itu surat ke-42 ayat 52. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nabi dinafikan dari mengetahui kitab. Nah, itulah awal mulanya. Maka Iqra itu adalah talqin atau talaki. Surat An-Naml ayat 6, wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Engkau Muhammad talaki Al-Qur'an dari
Dat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, yaitu melalui Jibril. Maka Jibril, Iqra ya Muhammad ma'ana biqari. Kemudian dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi proses pengajaran Al-Qur'an itu oleh Jibril kepada Rasulullah itu dengan ditalkin dan didiktekan sehingga Rasulullah hafal. Maka ketika nanti ayat turun, ya Rasulullah disebutkan dalam riwayat itu Rasulullah pengen buru-buru, ya kan, langsung ikuti apa yang dibacakan Jibril. Lalu ditegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana, dalam surat setelah Al-Insan lupa. Surah ini Ustaz, surah Al-Qiyamah Ustaz. Surat Al-Qiyamah. Ya, la tuharrik bi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi'una thumma inna alaina bayana. Dan itu jadi Rasulullah itu ditalkin oleh malaikat Jibril atau talaki. Jadi kalau bahasa Arab talaki itu artinya penerimaan, proses pengajaran. Jadi misalkan ini tadi saya mengaji dengan Bu ini, itu talaki, menimba, menerima. Menimba itu kan ngambil dari sumur, itu talaki. Sedangkan talqin itu prosesnya. Nah, perbedaan antara talaki dan talqin itu pendiktiannya, kayak tadi saya mengajarkan Iqra was-samaa'i wa tariq, itu proses pengajarannya. Nah, secara umum ini talaki karena ada proses pengajaran. Nah, itu disebutkan dalam surat An-Naml ayat 6 ya, wa innaka latulaqal Qur'an. Karena Nabi itu hafal Al-Qur'an tapi Allah takdirkan tidak kenal baca tulis ya, dan itu dinas ya. Untuk membantah bahwa Rasulullah itu ngarang-ngarang. Oh enggak, Rasulullah itu enggak pernah sekolah, enggak pernah belajar kitab Injil, Zabur, Taurat, apalagi yang lain-lain. Ya, begitu. Betul sekali apa yang disampaikan tadi, pertanyaan bahwa sekali lagi Al-Qur'an ini pengajarannya melalui talaki, di antara bentuk talaki itu ditalkinkan. Maka kalau kita lihat tafsir dari wa innaka latulaqal Qur'ana min ladun hakimin alim, engkau Muhammad talaki Al-Qur'an, itu artinya wa innaka ya Muhammad latu'tal Qur'an wa tulaqanu. Engkau Muhammad itu dianugerahi wahyu Al-Qur'an dan dengan cara ditalkin. Itu bisa dibuka di tafsir As-Sa'di yang paling modern, bisa dibuka di tafsir Alusi, bisa dibuka di tafsir lain. Nanti apa itu talaki? Itu tafsirannya konkretnya itu di talqin ya. Cuman kalau bahasa kita talqin itu kan dimaknai orang mau mati baru dituntun. Padahal kita ini yang hidup ini perlu ditalqin Al-Qur'an ya. Cuman kan kemudian sudah ya mengerucut orang ditalqin. Oh, padahal Rasulullah itu ditalqin. Saya pernah membuat judul begitu, banyak dikeroyok orang, disalah-salahin, ini enggak adab, dibilang Rasulullah ditalqin, ngawur. Jadi yang mentalkan malaikat Jibril kan kemuliaan, bukan sembarangan. Nah, itu karena orang sudah pikirannya itu kayak udah ngarah ke sana, jadi ya begitu kita sampaikan sesuatu yang memang sebenarnya begitu itu langsung menolak. Gitu. Begitu, Mas Hasan. Ya. Baik, Ustaz. Jadi kita setiap pagi yang kita jalankan ini sebenarnya talqin juga berarti Ustaz ya? Betul, talqin itu. Jadi Pak Hasan tadi membacakan Al-Qur'an kemudian diikuti itu mentalkinkan gitu. Itu talqin namanya. Ya. Baik. Ustadz, terima kasih Ustadz, dan Bapak dan Ibu, saya menerima ini pesan via WA dan juga tertulis di sini. Saya antara sedih dan antara terharu juga gitu kan, bahwa betapa Allah hadirkan kebersamaan persaudaraan kita luar biasa. Jadi ada yang menanyakan bagaimana dengan kami yang tidak tinggal di Jakarta. Nah, Bapak dan Ibu, saya kira kita semua tidak akan meninggalkan antara satu dengan yang lainnya ya. Jadi kalaupun toh nanti kita laksanakan kopi darat ya, kita berusaha semaksimal mungkin hybrid juga ya Pak Ustadz ya. Jadi bagi peserta yang bisa hadir langsung, namun yang tidak bisa hadir langsung tetap bisa mengikuti via Zoom nantinya. Dan ini juga Ustadz dengan media Zoom ini, kalau sana tadi Ustadz menyampaikan dibacakan dalam hati,
dikarenakan ini kan di mute semuanya, jadi mereka tetap bisa membaca lantang Ya, gitu Ustadz, sebagaimana ya betul. yang Ya, disampaikan. Jadi insya Allah kita bisa melaksanakannya sama-sama Bapak dan Ibu. Insya Allah kita berupaya yang terbaik nanti untuk kita semuanya. Nah, tadi Ustadz menyampaikan Bapak dan Ibu, apakah ada di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali menghafalkan surah At-Tariq dan ternyata hafal keempat ayat tadi? Kalau saya yang bisa raise hand, boleh diuji cobakan yang 4 ayat tadi itu. Siapakah ada? Pak Kunto mungkin sudah hafal 4 ayat tadi, Pak Kunto? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka ma tariq. An-najmu sakib. In kullun nafsin lamma 'alaiha hafid. Masya Allah. Sadaqallahul adzim. Masya Allah. Gimana Ustadz? Silakan dikomentari Ustadz. Ya, tadi Pak Kunto sebelumnya belum hafal ya Pak ya? Oh ya, belum hafal, betul. Belum hafal ya, baru kali ini kan, ya alhamdulillah. Intinya kan ini belum penhafal, dengan cara ditalkinkan bisa hafal, walaupun tentu nanti masalah perbaikan bacaannya, panjang pendeknya itu nanti ada proses finishing lah gitu ibaratnya. Tapi secara garis besar kan udah kepegang nih. Cuman tinggal ngamplas lagi, istilah orang Jepara kalau mukir itu orang Jepara. Jadi perlu dihalusin tuh, misalkan panjang pendeknya atau makrotnya itu kan. Tapi proses awal bahwa setelah ditalkinkan dia bisa hafal itu sudah proses, walaupun tidak sepenuhnya persis seperti yang ditalkinkan 100%, mungkin katakanlah dapat 70%. Nah, 30% ini pemulisan. Memang suatu proses. Karena sebenarnya kaidah umum dalam menghafal, ketika kami dulu mengaji di Ma'at Tahfidzul Quran di Aswan Ki Haji Abdullah Maksum, itu kita nggak boleh menghafal. Harus setor binador. Jadi setor bacaan dari Al-Fatihah sampai Anas. Ketika nanti sudah dirasa memenuhi syarat, maka kita diperintahkan untuk menghafal. Hafal, mulailah dari halaman ke halaman, nanti setor hafalan baru sambil setor murojaah kemarin, begitu seterusnya. Prosesnya begitu. Ya, tapi kalau ditalkin, karena guru kami tidak bisa membaca Al-Qur'an karena ditakdirkan ada gangguan penglihatan, nah itu ya dulu ditalkin oleh gurunya Kiai Ahmad Judi. Ya, jadi ditalkinkan. Adapun polanya mungkin bisa berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin satu halaman sekaligus diulang 20 kali. Itu ada metode Dr. Al-Qasimi, gimana supaya kamu bisa hafal Quran. Satu halaman 15 baris dibaca 20 kali bisa hafal. Tapi kita perhatikan di orang kita berat. Ya, nah, saya pernah nyoba diuji cobakan, itu berat. Tapi bagi orang Arab yang sudah kosakatanya sudah familiar, mungkin bisa. Tapi bagi kita mungkin harus setahap, sepenggal demi sepenggal kayak tadi. Gitu Pak Hasan. Oke, baik. Ustadz ada pertanyaan juga Ustadz, bahwa untuk mempermudah kita membaca Al-Quran, mushafnya jangan ganti-ganti ya Ustadz ya? Oh iya, ya. Pakai mushaf pojok standar. Sekarang ini yang Pak 15 baris. 15 baris yang Madinah itu. Karena nanti kita akan tahu, oh misalkan gini Pak Hasan, banyak orang yang keliru atau misalkan loncat tuh, ya, tidak tutla alhi ayatuna qala asatirul awalin. Ini kan ada sambungan yang berbeda, ini persis. Tapi ada di Al-Qalam, ada di Al-Mutaffifin, ya kan? Nun wal qalami wa ma yasturun, nanti sampai bawah itu idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sambungannya sanasimuhu alal khurtum. Tapi kalau di Al-Mutaffifin kalla bal rana inna kitabal fujari la fi jinoma atau masjid kitab umar dan seterusnya itu kan. Jadi beda. Atau mirip-mirip seperti akhir surat Al-Insyiqaq. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Itu dengan atin, kan bedanya hanya fa. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau di Al-Insyiqaq lahum ajrun ghairu mamnun. Nanti kita ingat, oh di Al-Insyiqaq itu barisnya paling bawah, idzas sama'u saqat wa adnat rabbiyah wa fuqad, dan seterusnya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sementara di atin baris kelima di sebelah kanan juga, ya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddini alaihi sallahu bi ahkamil hakimin. Itu akan membantu. Oh, makanya ada yang hafal, oh letaknya sebelah kanan, sebelah kiri, baris bagian tengah, bagian
macam-macam itu nanti Allah mudahkan. Tapi kalau berubah-ubah nanti akan juga loncat tadi. Ya, ini pengalaman juga anak saya setor surat Al-Qalam, ya, kemudian loncatnya ke Al-Mutaffifin. Kayak kita juga banyak orang yang baca surat Al-Asr loncat ke Atin misalkan. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu kan terjadi. Nah, nanti itu akan mempengaruhi. Jadi gunakan mushaf standar yang 15 baris, yang 604 halaman. Itu satu juz ada 60 ada 20 halaman. Syukur-syukur lebih baik yang besar. Jadi untuk memudahkan ingatan letak-letak. Oke. Gitu, Pak Hasan. Ya. Baik Ustadz, sebelum kita meminta kepada Pak Rudi untuk menyampaikan sambutan mewakili kita semuanya pada hari ini, saya ingin mendengarkan komentar nih dari guru kita juga nih kepada Dr. Dit. Silakan Dr. Dit, bagaimana, adakah komentar mengenai yang disajikan Ustadz pada hari ini, dan apakah Ibu Dit mau ikut juga nanti kalau sana diadakan halakoh untuk menghafal Al-Quran ini, Bu Dit. Silakan Ibu Dit. Ya, saya sendiri memang sudah ada pengajian dengan Ibu Empet ya. Ibu Empet itu besannya Pak Syarif juga, ya kita Ibu Hajah Empet. Itu kemudian juga kebetulan sebetulnya ibu saya itu ini apa keluaran dari pesantren, tapi beliau itu tidak bisa menulis Latin, ya, tapi beliau tidak ingin belajar nulis Latin, belajar Arab saja, sehingga pada suatu waktu ada tulisan jatuh dari lemari, saya kan di atas kepala saya, aduh ya Allah, saya bilang. Tapi kata ibu saya, oh itu sih catatan utang ke si engkau, katanya. Karena memang beliau menulisnya bahasa Arab semua gitu ya. Arab pekon. Ya, gitu. Jadi saya juga biasalah disuruh ngaji gitu. Kemudian saya tuh punya favorit sendiri. Misalnya kalau sholat subuh itu Al-Fajri, ya Al-Fajri di mana di akhir ayatnya itu kan bagus sekali ya Pak Hasan ya. Pak Hasan suka ini tiap itu. Kemudian kalau nggak salah Nabi itu Al-Kahf ya, Al-Kahf. Saya juga Al-Kahf pada waktu subuh itu, dan memang asal kita yang panjang-panjang itu memang harus kita hafalkan, betul gitu. Tapi lama-lama kalau kita rutinkan itu makin lama makin hafal. Mungkin saya hafal, tapi mungkin mahrojnya belum begitu bagus kali Pak Ustadz. Ya. Oke. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Dit atas sharingnya. Nah baiklah Ustadz, berikut ini kita mohon kesediaan Pak Rudi Rajab dan salam hormat dari Prof. Suryadi. Beliau tidak menyampaikan sambutan dan pagi hari ini kita minta kepada Pak Rudi. Kepada Pak Rudi kami persilakan. Astagfirullahaladzim. Yang saya hormati Pak Hasan, guru kita semua dalam NBO, yang saya hormati Pak Salahuddin, Ustadz Salahuddin, yang dicintai Allah, yang diberikan waktu luangnya untuk mengajar kita semua untuk lebih memahami Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Salahuddin yang sudah bersama kita 310 orang keluarga NBO yang selalu mendapatkan pencerahan setiap hari, 5 hari dalam seminggu oleh Pak Ustadz Hasanuddin. Hari ini alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah. Kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari Pak Salahuddin. Sebagaimana tadi disebutkan, Pak, nggak ada yang kebetulan. Pak Ustadz Salahuddin menyebut nama itu kebetulan Rudi, Pak. Saya sejak lahir udah namanya Rudi. Jadi alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam forum NBO ini, sesuatu pelajaran yang selalu kita dengar, selalu kita dapat, Pak. Tapi maknanya dalam bentuk talqin dan tadabbur dan kelancaran itu masih jauh. Nah, masalahnya begini, Pak.
Pak Salahuddin. Kami ini pada umumnya, baik jamaah yang setengah tua, setengah muda, pada umumnya adalah sudah tua di atas 60-70 tahun. Saya sendiri 74 tahun, Pak Salahuddin. Pada umumnya, mengenal Al-Quran itu hanya suatu bacaan. Dan bacaan itu dilagukan. Lagu dalam Al-Quran itu biasanya pada waktu kita masih masa remaja kecil-kecil dengan orang tua, dan itu tidak terpelihara selama kita memasuki usia dewasa, apalagi meniti karir, apalagi setelah sibuk dengan hubud dunia. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan dengan NBO sejak 2 tahun lebih yang lalu oleh Pak Hasan dan Pak Ustadz, Pak Profesor Suharyadi. Kita merasa ada kebutuhan, Pak, memang. Tapi tadi seperti disampaikan oleh Ibu Suja, itu bagaimana ini kopi darat itu apa, Pak? Ibu, itu Al-Quran itu bagaimana kita caranya mempelajari? Karena memang pemahaman Al-Quran itu baru bisa kita merasakan mata rantai dari ayat-ayat itu setelah ada yang menjelaskan. Setelah ada guru, setelah ada ustadz, setelah ada pembimbing yang dimulai dengan pembimbing kita masing-masing, kemudian dilanjutkan bersama-sama oleh Pak Ustadz Hasanuddin. Dan itu disambung dengan sharing dari para guru-guru yang luar biasa, guru-guru dalam ilmu, guru-guru dalam kehidupan, dan guru-guru dalam Al-Quran. Ada Ustadz Taslim yang mengajarkan bagaimana caranya untuk bisa menghafal Asmaul Husna dalam waktu 1 jam. Itu metode-metode yang disampaikan dengan cara-cara yang sangat indah dan sangat menarik, dan kadang-kadang ada lucu-lucunya juga. Pak Salahuddin, terima kasih telah disampaikan bagaimana cara mengingatnya. Karena kami memang belum punya metode, Pak, bagaimana caranya untuk mengingat-ingat itu, dan bagaimana caranya menyambung itu. Kita baru sampai kepada mempelajari, mentadaburi, membaca. Rasanya kita menghatamkan 1 juz sehari itu masih berat barangkali, tapi 1 juz dalam waktu seminggu, yang setiap hari Jumat Pak Hasan menyampaikan dengan jamaah NBO. Ini yang tadinya kita juga pikir 1 juz dalam waktu 1 jam kok rasanya berat, tapi lama-lama rasanya enteng. Apalagi kalau yang membacakannya atau mentalkinkannya itu seorang ustadz seperti Pak Hasanuddin, yang bacaannya hampir tanpa salah. Kami sendiri juga dalam keluarga juga sering melakukan itu, dan malah seminggu sekali melakukan itu, Pak. Tapi yang mengkoreksi ya sama-sama aja ilmunya. Ini sama-sama ilmunya mungkin juga bertambah mencintai Al-Quran, tapi memaknai, mentadaburi, apalagi mentalkinkan itu, bukan talkin untuk yang meninggal nih, Pak, ya, talkin untuk bisa mendengarkan secara bersama-sama, akan sangat bagus dengan suatu metode tertentu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Salahuddin, ya memang mencari waktu yang luang itu memang sulit, Pak. Tapi sesulit apapun kalau ada keinginan yang besar untuk mempelajari Al-Quran dalam episode terakhir kehidupan. Ini yang saya ingatkan kepada diri saya sendiri terutama, dan juga kepada keluarga dan keluarga NBO yang usianya itu secara hitungan angka sudah bisa dihitung, Pak, kapan kembalinya secara angka. Tapi nggak tahu kita, karena sesungguhnya kematian itu adalah antri buta, Pak, antri buta yang hanya Allah yang tahu. Nah, ini mengisi kehidupan ini tidak akan lengkap kalau tidak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hafiz yang menjaga Al-Quran, kembali kepada pintu-pintu untuk mendapatkan ma'rifatullah. Nah, ini sekali lagi atas nama jemaah NBO yang biasanya ini Pak Suharyadi, Pak. Kalau Pak Suharyadi menyampaikan itu pasti bahasanya bahasa yang jelas, runtun. Beliau profesor, Pak. Kalau saya bukan profesor, tapi banyak yang bilang katanya saya profesor. Alhamdulillah menuju ke profesor dalam kehidupan dengan ajaran para guru, para ustadz yang termasuk Pak Salahuddin dalamnya. Terima kasih sekali lagi, Pak, atas semua apa yang kita dapatkan pada hari ini. Insya Allah ini baru pertama kali rasanya saya selama 2 tahun lebih dengan Pak Salahuddin
Pak Hasan kalau boleh ini Pak Salahuddin bisa diundang lagi Pak, diundang lagi untuk memberikan menyampaikan ilmunya di samping tadi untuk bersama-sama kita mentadabburi Al-Qur'an pada waktu yang kita tentukan untuk kopi darat. Mohon maaf Bu Suca, Bu Inun, barangkali kopi daratnya nanti diwakili sama kita-kita saja, kami-kami saja, tapi nanti tentunya akan bisa disampaikan pada hari berikutnya, pada setelah kita kopi darat tadi. Terima kasih, mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilafan Pak Salahuddin. Mudah-mudahan undangan kami, undangan Pak Hasan, undangan NBO ini bisa Bapak kabulkan, Bapak penuhi. Insya Allah kita diberikan umur panjang dan kita selalu bisa berkomunikasi dalam jemaah NBO yang kita cintai ini. Dan terima kasih Pak Hasan, tetap sehat Pak Hasan. Jangan terlalu capek, ini pesan dari jemaah semua, jangan capek-capek Pak Hasan, karena Pak Hasan ini aset luar biasa, aset guru sekaligus ustadz dan semuanya merangkap semua Pak dalam saudara persaudaraan kita di NBO. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kita bahagia sekali ya di forum ini. Kalau seandainya Prof. Suryadi berhalangan, terus kita ada Pak Rudi, dan kedua-duanya memiliki keistimewaan sendiri-sendiri gitu kan ya. Dan bahwa betapa Pak Rudi juga setiap kali menyampaikan keterangan-keterangannya begitu lengkapnya dengan style dan khasnya Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi, kami merasa nyaman sekali atas apa yang Pak Rudi sampaikan di dalam pertemuan ini, sebagaimana halnya kebahagiaan ketika mendengarkan kerenyahan materi disampaikan dalam penutupan yang disampaikan oleh Prof. Suryadi juga di dalam forum ini. Duet yang luar biasa Prof. Suryadi dengan Pak Rudi ini menjadi salah satu elemen yang sangat signifikan ya dalam keberadaan forum ini. Begitupun kita masih memiliki banyak lagi, Pak Ibong juga, Bapak Ibu sekalian sudah dalam antrian. Kalau saya Pak Prof. Suryadi nggak ada, Pak Rudi nggak ada, Pak Ibong siap sedia nanti menyampaikan komentarnya untuk kita semuanya. Pak Ibong sehat selalu Pak Ibong ya. Alhamdulillah berkat doa Pak Hasan. Alhamdulillah. Oh, nggak kelihatan. Umrut. Alhamdulillah umrut. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ustadz, sekali lagi terima kasih, dan Ustadz sudah mendengarkan sendiri apa yang disampaikan oleh Pak Rudi, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan ya, insya Allah rencana untuk kopi darat ini. Ibu Suci mohon maaf ya kalau sana istilah ini membingungkan Ibu Suci. Bahwa insya Allah nanti pertemuan ini kita atur sebaik-baiknya, mungkin pada hari apa gitu Ustadz ya, yang Ustadz sendiri leluasa, dan juga nanti saya akan koordinasikan juga dengan Masjid Al-Hidayah, atau nanti juga kita bisa atur bergilir-gilir kapan kita ke tempat lainnya, seperti halnya ke tempatnya Ibu Miranti gitu kan ya. Nah, semoga Allah berikan kemudahan, keberkahan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Ustadz, sebelum kita mengikuti doa nanti yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim, kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan kata penutupnya untuk pertemuan kita hari ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Hasan. Semua tadi sudah disimpulkan oleh Pak Hasan sendiri, oleh Pak Rudi. Jadi saya langsung ingat juga, karena saya tadi memberikan contoh Rudi. Dan alhamdulillah, Masya Allah. Nah, cuman yang bedanya adalah kan ada Rudi Hartono, ada Rudi siapa, ini Rudi Rojab RR. Nah, gitu. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Ustadz Hasan dan juga semuanya bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari diri kita di dunia dan sampai akhirat nanti, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan isi dari perintah-perintah itu ada di sekian banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi mengatakan, innalladzi laisa fi jawfihi syai'um minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang di dalam rongga tubuhnya, di dalam dadanya tidak ada Al-Quran, itu laksana rumah kosong tak berpenghuni. Maka siapa yang dekat dengan Al-Quran di dunia, maka kelak Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi pembela, menjadi
penolong, menjadi pensyafaat pada hari kiamat. Maka kita selalu mengupayakan diri tanpa pandang usia, karena kita semua tidak tahu kapan antrian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang 74 tahun itu antriannya lebih cepat. Bisa jadi yang 40 atau di bawahnya lagi ternyata lebih cepat pergi untuk menghadap. Sedangkan yang 74 masih lama sekali. Kita kan nggak tahu. Maka tidak ada kata terlambat untuk menjadi ahlul Quran. Berapapun usia kita, kita tidak perlu mentarget harus ini dan itu. Yang penting kita mengupayakan diri untuk dekat dengan kitab suci dan menjadi alasan kita di hadapan Allah nanti bahwa kita berupaya untuk menjadi ahlul Quran. Adapun nanti betul-betul hafal sekian dan sekian bukan hasil yang kita ingin, bukan target yang itu yang kita, tapi bagaimana kita menunjukkan tekad, niat dan tekad kita untuk menghafalkan ayat demi ayat Al-Quran menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mencintai Al-Quran, kita mencintai kalamullah dan kita berusaha lebih dekat dengan Al-Quran. Demikian pesan saya untuk diri saya sendiri terutama ini, dan khususnya juga secara umum kepada semua jemaah NPO yang luar biasa yang istiqomah untuk mengaji Al-Quran. Kurang lebihnya kami mohon beribu maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita dalam lindungannya. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Salaf ya. Semoga Ustaz sehat walafiat selalu Ustaz. Amin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sama-sama kita mengikuti doa yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Pak Ustadz Salafuddin, Pak Rudi, Pak Kunto, Pak Ibong, semuanya. Bung Miranti, marilah kita tetap belajar dan belajar, apalagi hari ini tadi dapat ilmu belajar menghafal Al-Quran. Waduh, hebat banget ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu oleh Allah dengan waktu yang mungkin kita sendiri nggak tahu, kata Pak Rudi. Ya bisa juga saya duluan Pak Rudi. Belum tentu dulu. Gimana? Mudah-mudahan. Tapi Allah lebih tahulah. Nah, kalau memang kita dipanggil hari ini, berarti memang kita diberikan kesempatan untuk didoakan oleh Pak Ustadz Hasanuddin dan jamaah NBU semuanya. Waduh, bukan main itu. Kita tetap belajar, Allah berikan istiqomah dan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'fi yukafil mazid. Ya Rabbana alhamd kama yanbaghi karim wa adimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Iman wal Ahmad. Ya Allah, ya Hafidh, ya Muqid, ya Salam. Duhai Rabb kami, hanya Engkau yang mampu menjaga, memelihara kedamaian, ketentraman di dalam hati kami, ya Allah. Dengan ngaji di NBU ini, ya Allah, kami mendadakuri Al-Quran, firman-Mu, kalam-Mu, ya Allah, ya Rabb kami, berikan kami inayah, taufik-Mu, ya Allah, agar kami istiqomah untuk beramal soleh, agar kami istiqomah untuk belajar dan belajar, ya Allah. Rabbi zidna ilma. Amin. Fahma. Ya Allah, ya Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah. Allahumma rizqna wa nabiyina wa khidha sayyidil mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan ya Allah ilmu dan hidayah-Mu ya Allah agar kami bertambah taat, tunduk patuh hanya kepadamu, keteladanan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan semuanya jamaah NBO, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustaz, mau kemana Waalaikumsalam, lagi nih Pak Ustaz? Baiklah Bapak dan Terima Ibu yang kasih. dirahmati Allah, dengan berakhirnya penyampaian doa oleh Ustadz Muhammad Taslim, semoga menjadi doa yang Allah kabulkan, Allah ijabahkan, Allah berikan terbaik untuk kita semuanya, dan berakhir pula acara kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Salaf, kepada Prof. Saryadi yang terus monitor walaupun tidak menyampaikan sambutannya, kepada Pak Rudi, kepada Pak Ibong, kemudian kepada Pak Kunto, kemudian kepada Ibu Miranti, Ibu Inun, Ibu Suce, dan serta Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan tidak kita dapati semua yang bermanfaat pada pagi hari ini kalau memang bukan Allah yang memang mendesain dan Allah yang menganugerahkan hal ini untuk kita semuanya. Sehingga kita kembalikan semuanya kepada Allah. Semoga apa yang kita dapati menjadi sesuatu yang membukakan pintu keberkahan dan rahmat Allah seluas-luasnya untuk kita semuanya. Dan saya bahagia sekali pada hari ini mendapati tadi ada Bapak Faisal Baraas ya. Salam kita Pak untuk Faisal. Pak Faisal. Faisal. Ada Pak Faisal. Salam Pak Faisal. Pak Faisal, Assalamualaikum. Sehat selalu ya Pak Faisal. Iya. Oke, doa kami semua untuk Pak Faisal. Baik, Pak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.